Suatu sindrom atau kumpulan gejala yang diakibatkan dari ketidakmampuan jantung dalam menyediakan darah yang dibutuhkan tubuh. Jadi tidak seimbangnya antara supply and demand dari darah yang dipompa dan kebutuhan tubuh. Informasi hari ini, Humas RSUD Jombang menyapa. Bincang-bincang dengan Dr. Ahmad Sofwan Hadi SPJP, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah RSUD Jombang. Membahas tentang gagal jantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Humas RSUD Jombang menyapa. Berjumpa lagi tentunya dengan saya Gem Pramuka di acara Humas RSUD Jombang menyapa. Tentunya saya pada siang hari ini tidak sendiri ya. Saya ditemani seorang narasumber. Beliau ini adalah dokter spesialis jantung di RSUD Kabupaten Jombang. Beliau ini adalah Dr. Ahmad Sofwan Hadi SPJP. Untuk tema yang akan kita bahas pada siang hari ini yaitu seputar tentang gagal jantung. Tapi sebelum itu kita sapa dulu beliau. Selamat siang Dokter Sofwan. Selamat siang. Ya. Dok, pertama kali nih dok kayaknya ya dok ya. Iya, pertama kali. Ya, sebelum kita ini bahas topiknya dok, boleh dok kesan-kesannya dok ngisi acara ini kan pertama kali nih dok ya. Iya. Bolehlah kenalan dulu dok ya kan. Boleh, mau nggak silakan. Grogi nih saya di sini. Oh nggak bisa dok, jangan dok. Ya alhamdulillah diberi kesempatan dari RSUD Jombang untuk berkontribusi di acara ini untuk sharing cerita tentang pengalaman saya tentang materi jantung kali ini. Semoga nanti bisa bermanfaat ya Mbak ya. Oke, amin dok. Sebelumnya di RSUD Jombang sejak tahun berapa dok? Saya ini sudah 2 tahun ini, Sudah dari tahun 2023. ini. Lulusan dari? Saya lulusan dari Surabaya, Universitas Airlangga. Pada tahun berapa dok? Kalau boleh tahu? Lulus 2022. Oke, baru 2 tahun di sini, dokter baru lah ya, masih fresh nih. Boleh nih yang mau ke Poli Jantung silakan nih. Ya, dok ya. Mau ketemu dokter Sofwan juga nggak apa-apa silakan. Oke, dok, balik lagi ke topik nih. Kita bakalan bahas nih tentang gagal jantung ya dok ya. Sebelumnya kenapa sih dok kok tertarik mengambil tema seputar gagal jantung ini? Karena gagal jantung itu adalah ending atau akhir dari setiap sakit jantung. Jantung koroner, aritmia, darah tinggi, itu semuanya itu pada posisi terburuk akan jatuh pada kondisi gagal jantung. Seringkali masyarakat kita itu tidak tahu komorbid atau penyebabnya apa, tiba-tiba udah jatuh pada kondisi gagal jantung. Nah, kita nanti mengulik bagaimana gejalanya gagal jantung itu. Tapi nanti dulu ya. Kita tanya dulu sebenarnya penyakit gagal jantung ini suatu kondisi penyakit yang seperti apa sih dok? Apakah beneran jantung atau bagaimana nih kita? Jadi gagal jantung itu merupakan suatu sindrom atau kumpulan gejala yang diakibatkan dari ketidakmampuan jantung dalam menyediakan darah yang dibutuhkan tubuh. Jadi tidak seimbangnya antara supply and demand dari darah yang dipompa dan kebutuhan tubuh. Akhirnya tubuh kekurangan oksigen, kemudian kekurangan tenaga dan lain-lain sehingga menyebabkan berbagai macam gejala. Gejala nanti kita bahas sama-sama. Nah penyebab gagal jantung sendiri ini apa sih dok? Apakah karena usia atau mungkin dari segi lifestyle seseorang atau bagaimana? Penyebab gagal jantung yang paling sering di negara kita nomor 1 adalah darah tinggi, hipertensi. Nah ini darah tinggi nih, banyak mikir nih, nggak boleh ya dok ya. Banyak mikir, banyak stres. Nggak boleh, jadi harus nomor 2 itu jantung koroner, PJK, penyakit jantung koroner yang beberapa saat lalu sudah pernah dibahas ya. Betul. Ya, terus penyebab yang lain hampir sama yaitu penyakit jantung katup, aritmia atau gangguan irama jantung. Kemudian penyebab yang lain bisa karena anemia, bisa karena obat-obatan terlarang, kemudian bisa juga bawaan sejak sejak kecil. Genetik juga bisa ya dok ya? Bisa. Masih kecil sudah bisa kena gagal jantung juga. Jadi gangguan jantung bocor itu. Nah untuk saat ini dok ya, sepengetahuan dokter Sofwan, untuk angka prevalensinya sendiri untuk gagal jantung di Indonesia sudah mencapai angka berapa persen setahu dokter? Ya, terakhir di Riskesdas 2018 itu sekitar 1,5% sampai 2%. 1,5%? Iya, di Amerika tuh 65 juta yang datanya. Kita masih belum pernah, yang terbaru masih belum, terakhir 2018 ya Mbak ya. 2018. Kemudian dari seluruh dunia itu bisa sampai 24%. Jadi 1 di antara 4 orang itu kena gagal jantung. Itu kalau secara keseluruhan di seluruh dunia ya. Seperti itu. Untuk usianya dok yang paling sering menderita gagal jantung ini
Siapa? Nah, ini kebetulan kemarin Oke. ada penelitian dari adik internship ini Mbak. Oh, dari mana nih dok? Kalau boleh tahu dok? Di RSUD Jombang itu Oh, usia range-nya mulai dari 48 sampai 48. 79 tahun. Oke. Memang rata-rata gak sepuh Mbak. Memang sudah di atas 40 tahun Oh, itu iya. kan orang-orang sudah mulai muncul ya gejala yang diabetes, darah tinggi, Baik. dari berbagai komplikasi, macam iya. penyebabnya jantung Oke. koroner itu. Jadi range-nya segitu dengan rata-rata 55 tahun. Mm-mm. Tuh. Tidak untuk kemungkinan yang muda-muda juga bisa kena. Bisa ya dok Bisa. ya. Oke. Jadi jangan seneng dulu lah istilahnya dok ya. Ya, Yang usia harus muda aware ini. kesehatan kita, Harus ya. aware. Iya. Oke. Jangan mentang-mentang usianya 48 masih aman. Iya. Enggak gitu juga ya dok ya konsepnya. Iya. Oke. Baik ya. Dok, yang ingin saya tanyakan juga tadi kan sudah jelaskan nih penyakit gagal jantung itu apa, kemudian penyebabnya ini apa? Salah satunya adalah tadi darah tinggi ya dokter ya, kemudian Iya. jantung koroner, aritmia, anemia juga bisa ya dok ya. Iya. Kemudian genetik ini salah satu Iya. penyebabnya. Nah, yang ingin saya tanyakan gejalanya apa sih dok bagi penderita gagal jantung ini kan paling setahu saya pasti tentunya sesak dok ya. Nah ini bedanya dengan asma seperti apa dok? Kita Oh, nggak iya. tahu nih dok ya. Benar sekali. Gejala nomor 1 yang paling sering sesak. Sesaknya bisa mendadak, bisa pelan-pelan. Ya. Maksudnya Sesak yang mendadak mungkin hampir mirip dengan asma, ya. Oke. Tapi sesaknya gagal jantung itu terkait posisi. Pasiennya biasanya tidak bisa berbaring. Dia harus posisi duduk atau Jadi- setengah duduk. Ya, namanya ortopnu. Itu jadi terjadi penumpukan cairan di dalam paru-parunya yang mana ketika dia berbaring akan mengganggu pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Itu bedanya. Kemudian sesak yang pelan-pelan itu dipengaruhi aktivitas. Pasiennya ngongsrong. Oh, nafasnya Jalan kayak jauh, naik tangga naik udah. tangga, iya tuh. Pasiennya yang awalnya ngerasa saya kok dulu pergi ke pasar 1 kilo kuat ya, sekarang kok 100 meter, 200 meter udah Udah berat ngos-ngosan. banget gitu ya. Iya, kerasa makin lama kemampuan fisik makin menurun. Oke, Itu tadi salah gejala satunya. sesaknya. Ada mungkin gejala lagi dok? Gejala yang lain lagi bisa berdebar-debar, rodok. Di sebelah mana, dok? Ratap gitu. Di dada sini? Iya, Oh, oke. bedanya terasa berdebar-debar. Kemudian terasa lemes terus, kok saya keseharian sehari penuh lemes terus, rasanya tidak ada tenaga, itu juga bisa salah satu gejala jantung. Kemudian nyeri dada, kalau nyeri dada ya mungkin berarti ada penyebabnya dari jantung koroner ya, nyeri dada. Oke. Kemudian berat badannya bertambah atau berkurang. Dan salah satu yang paling khas itu ada bengkak di kaki. Oh begitu Iya. ya. Itu bengkak tersebut karena apa dok ya? Karena penumpukan cairan, itu jantung yang tidak kuat pompa, darahnya kembali ke seluruh tubuh. Bengkaknya bisa ke perut, bisa kaki. Kalau gitu ya. jantung, kalau kita kembali ke pelajaran IPA dulu ya Mbak ya. Jantung kanan itu kan menerima darah yang dalam tanda petik kotor ya, untuk dibersihkan, dipompa ke paru. Di paru dibersihkan, diarahkan lagi ke jantung kiri. Jantung kiri mompak seluruh tubuh. Kalau gagal jantung ada 2, gagal jantung kanan dan kiri. Gagal jantung kanan, kalau jantung kanannya tidak mampu mompa ke seluruh tubuh bisa jadi bengkak. Kalau gagal jantung kiri sesak karena baliknya ke paru-paru. Oke, Iya. jadi berdampak pada anggota tubuh yang lain juga Iya, ya benar dokter sekali. ya. Oke, nah untuk saat ini dok tata laksana apa sih dok yang biasanya diberikan bagi penderita gagal jantung? Ya, yang pertama kita harus tahu penyebabnya, Mbak. Penyebabnya apa? Oke. Darah tinggi, ya diturunkan tensinya. Jantung koroner, ya dilakukan selain obat-obatan ya, dilakukan revaskularisasi. Revaskularisasi itu membuka aliran pembuluh darah koroner supaya aliran ke otot jantung itu lancar. Salah satunya dilakukan pasang ring di RSUD Jombang bisa. Betul, Ya. iya. Kemudian kalau sudah banyak buntunya ya harus dioperasi bypass. Operasi bypass itu diambil pembuluh darah di kaki atau di dada, kemudian dipasang. Ibaratnya kalau jalan rusak itu udah nggak bisa diaspal jalannya, terpaksa dibangun jalan tol, itu bypass itu. Tuh, Nah, dok, salah satunya ya. tadi salah satunya adalah pasang ring ya dok ya? Iya. Nah itu untuk pasang ring untuk kasus yang memang sudah istilahnya sudah parah betul atau bagaimana? Atau semua penderita gagal jantung ini harus pasang ring nih dok? Oh, Karena kan enggak. orang pasti takut aduh pasang ring ini Enggak. udah dibuka-buka ininya. Gagal jantung kalau penyebabnya adalah penyakit jantung koroner yang terbukti dari rekam jantung, dari enzim jantung meningkat. Kan ada kerusakan di otot jantung itu ya Mbak ya, yang berakibat pompanya menurun, akhirnya sesek. Salah satunya sesek. Nah, kalau seperti itu, maka salah satu penanganannya adalah dilakukan pasang ring. Yang lain-lain, ya obat-obatan tentunya ya. Obat-obatan untuk mengeluarkan air yang menumpuk di paru-paru maupun di seluruh tubuh. Nantinya pasien akan sering kencingnya banyak. Oleh karena itu, biasanya pasien ketika gejala jantung yang parah harus ngamar dulu. Gitu. Dikeluarkan dulu urinnya. Ini pada akhirnya akan kempes bengkaknya, darah yang di paru-paru, penumpukan cairan di paru-paru akan berkurang sehingga sesaknya akan
berkurang juga dan akhirnya lega nafasnya. Nah, dok, apakah penyakit gagal jantung ini bisa disembuhkan, dok? Kalau menurut point of view-nya ya, bisa. Kalau definisi dari sembuh itu adalah beraktivitas normal, itu bisa. Beraktivitas normal contohnya seperti apa? Beraktivitas normal bekerja, yang mungkin kalau pada gagal jantung stadium akhir ya, yang pasien sepuh-sepuh ya nggak bisa bekerja terlalu berat. Tapi kalau sekedar bekerja, beraktivitas itu minimal dia bisa merawat dirinya sendiri, makan sendiri, bisa ke kamar mandi sendiri, mungkin jalan-jalan kaki di depan rumah. Itu targetnya seperti itu kalau gagal jantung stadium akhir. Tapi kalau usia masih muda ya targetnya pasien harus bisa bekerja, menghidupi keluarganya gitu. Jadinya itu bisa dilakukan asal dilakukan tata laksana yang sesuai dengan penyebabnya. Darah tinggi diturunkan tensinya, diabetes diturunkan gulanya, jantung koroner dipasang ring atau diberikan obat-obatan dan lain-lain seperti itu. Berarti screening di awal ini lebih penting juga ya, dok? Benar sekali. Nah, dok, apa sih, dok, yang harus kita lakukan? Langkah utama apa nih untuk mencegah kita supaya tidak terhindar dari ini, terhindar dari gagal jantung? Ini paling penting nih soalnya, dok. Sepele tapi biasanya sangat bermanfaat nih. Nah, saya punya singkatan ini, Mbak. Apa tuh? Waduh, keren nih, dok. Cerdik. Cerdik, baik. Sebentar nih, dok. Cek kesehatan rutin. Jadi ya cek kolesterol, gula darah, tensi itu harus rutin. Apalagi menginjak usia 40 ya, Mbak ya. Kemudian enyahkan asap rokok. Harus nggak boleh merokok. Mutlak ini. Nggak boleh nyolong-nyolong merokok, nggak boleh ya. R itu rutin berolahraga. Jadi minimal berjalan kaki setengah jam setiap hari selama 5 hari dalam seminggu. Ya. Kemudian D itu diet ini makanannya dijaga, hindari makan makanan yang terlalu asin, terlalu manis kalau punya diabetes, dan jeroan-jeroan yang berlemak itu ya. Itu tuh yang bikin enak sih bahaya. Dan I istirahatnya harus cukup, tidurnya minimal 6 jam sampai 8 jam. Apalagi semakin meningkat usia itu semakin butuh tidur. Nggak butuh kerja, butuh tidur ya. Bahaya kalau itu. Kemudian terakhir K itu kelola stres. Jadi pikirannya harus dijaga. Stres pada tahap tertentu itu bagus, tapi kalau tahap tertentu bisa membahayakan tubuh. Cerdik tadi. Dok, sebentar. Tadi kan cek kesehatan rutin nih. Nah, untuk cek kesehatan rutin ini dianjurkan berapa bulan sekali nih, dok? Untuk 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Dan ini meliputi medical check up yang seperti apa untuk mendeteksi gagal jantung? Kalau punya riwayat ya, atau nggak punya ya, minimal kita harus tahu tensi dan rekam jantung. Ya, tensi dan rekam jantung, kemudian cek kolesterol, gula darah. Dan bila punya dana lebih ya bisa CT scan jantung dan foto ronsen dan rekam jantung, ekokardiografi itu kalau punya riwayat sakit jantung sebelumnya. Tapi kalau enggak ya minimal tadi itu sudah cukup, kolesterol, asam urat, gula darah, tensi dan rekam jantung tiap 6 bulan sekali. Untuk mencegahnya harus lebih cerdik ya. Cerdik C ini tadi cek kesehatan rutin setiap 6 bulan sekali. Kemudian E-nya ini apa, dok? Enyah nggak boleh ini ya, apa namanya? Asap rokok nggak boleh ngerokok ini. Nah, terus kemudian R-nya harus rutin berolahraga gitu. Kemudian D-nya diet, makan makanannya harus dijaga, nggak boleh makan yang berlemak nih, ya, dok ya. Kemudian I-nya ini harus istirahatnya juga harus cukup 6 sampai 8 jam ya, dok ya, kalau nggak salah. Kemudian yang terakhir K ini, nah kelola stres, nggak boleh stres juga. Jadi healing perlu ya, dok ya, berarti ya. Perlu sekali. Jadi jangan kerja mulu, healing boleh ya, dok, karena untuk mengelola stres. Baik, dok. Dokter, untuk saat ini untuk kasus yang paling sering nih, dok, ditangani di poli jantung di RSUD Kabupaten Jombang ini paling banyak apa selain gagal jantung? Paling sering itu ya hipertensi otomatis. Hipertensi yang akhirnya berakibat dari gagal jantung. Itu banyak sekali, Mbak. Hipertensi itu nomor 1 kasus di Indonesia juga. Itu yang merupakan silent killer. Seringkali tidak ada gejalanya. Tidak setiap hipertensi itu bikin pusing soalnya. Iya, dok ya. Iya. Gitu ya. Jadi tiba-tiba tahu-tahu tensinya tinggi gitu aja. Makanya harus cek rutin tadi. Itu hipertensi yang memang paling sering, dok. Untuk saat ini dokternya sudah ada 3 ya, dok ya, di poli jantung. Dokter Sofwan, kemudian dokter ini dan dokter Wahyu. Dok, kalau boleh tahu layanan unggulan apa sih, dok, yang ada di poli jantung atau yang di KSM jantung ini? Kalau boleh spill nih, dok, promosi dikit lah kita nih ya. Mulai dari yang simple, rekam jantung ada, kemudian USG jantung atau ekokardiografi ada, kemudian
ada kateterisasi jantung. Kateterisasi jantung itu untuk cath lab tadi ya dok ya? cath lab untuk meneropong pembuluh darah koroner hingga pasang ring. Tuh. Kemudian nanti yang sedang dikembangkan ini ada 2, treadmill sama CT scan jantung, masih on the way, masih coming soon istilahnya. Oke. Nah, mungkin apa sih harapannya Dokter Sofwan untuk KSM jantung atau di poli jantungnya sendiri, mungkin dari segi inovasinya atau apa mungkin? Iya, saya berharap karena letak RSUD Jombang ini yang strategis ya, bisa menjadi salah satu rujukan utama dari kasus-kasus jantung yang ada di sekitar kota Jombang. Saat ini sudah jadi satu rujukan juga, tapi mungkin bisa lebih diperluas lagi. Oke, mungkin tadi harapannya ada inovasi-inovasi terbaru tadi yang salah satunya treadmill tadi ya dok ya. Iya, treadmill dan CT scan jantung. Mungkin tahun ini boleh dok dipercepat ya dok. Gak apa-apa ya dok ya. Semoga nanti manajemen melihat ini juga. Oke, baik ya. Baik dok, sebelum acara ini kita closing nih dok, mungkin ada pesan atau kesan yang ingin Dokter Sofwan sampaikan kepada masyarakat di luar sana untuk Humas RSUD Jombang Menyapa, monggo silakan. Iya, apabila kita sehat, kita bisa memiliki banyak mimpi, punya banyak cita-cita. Namun apabila kita sakit, kita hanya punya satu mimpi dan satu cita, yaitu ingin jadi sehat. Makanya kita harus berusaha supaya diri kita sehat, supaya kita punya banyak mimpi dan cita-cita. Karena sehat itu mahal sekali ya dok ya. Mahal atau murah tergantung dari individunya. Betul. Baik, mungkin pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa yang mungkin di sana ada sanak saudara ada keluhan terkait jantungnya atau mungkin mau cek medical check up di poli jantung, boleh silakan mau ketemu Dokter Sofwan konsultasi, boleh ya dok, nggak usah sungkan-sungkan. Polinya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kemudian di RSUD Jombang sekarang juga sudah bisa rekam jantung juga ya, osteoarasi jantung, cath lab tadi juga ya, dan inovasi selanjutnya yaitu salah satunya tadi treadmill ya dok ya. Kan boleh. Nanti semoga kedepannya lebih mendapatkan atau istilahnya ada inovasi baru lagi untuk KSM jantung lagi ya dok ya. Baik Dokter Sofwan, semuanya terima kasih karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi acara Humas RSUD Jombang Menyapa kali ini, dan tentunya apa yang panjenengan sampaikan semoga menginspirasi, mengedukatif kita semua ya dokter ya. Jangan bosan-bosan, mungkin boleh nanti bulan depan lagi ya dokter ya. Siap. Karena kan baru pertama kali dok ya. Ini nanti kita nggak bosan-bosan kok dok, tenang aja ya. Baik, bersama masuk RSUD Jombang Menyapa. Cukup sekian acara kita pada siang hari ini, dan jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe di channel YouTube kami. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.